Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Abang, akan memperkenalkan diri, Bang. Oke. Ah, Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Azhari, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Pak Bang Fauzan ya? Iya, Oke. Oke, selamat datang di Tampol. Tanya jawab mahasiswa tentang politik. Oke, Bang. Jadi hari ini kita mau ada beberapa pertanyaan. Eh, buat Abang nih. Abang bisa nggak kasih kita gambaran Abang ini jadi apa, jabatannya apa gitu, Bang? oh oke. Nah, mungkin sebelum itu aku juga mahasiswa Fakultas Psikologi ya. Nah, dalam hal organisasi internal atau organisasi mahasiswa, aku kemarin tuh pernah menjabat sebagai, bukan pernah ya, maksudnya baru kemarin turun gitu ya, sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa gitu, atau DMAF Fakultas Psikologi gitu, atau mungkin yang dikenal di universitas-universitas yang lain itu BMF gitu. Aku tua sebelum jadi Ketua BMF, aku juga pernah jadi Wakil Ketua Himpunan Prodi Psikologi di UIN Araniri. Gitu sih mungkin kalau untuk gambaran gimana. Oke, Bang. Makasih, Bang. Eh, Kalau gitu kan abang ketua ketua BEM ya. Nah, Ya BEM fakultas lah. iya oke. Eh, kita bakalan adain beberapa pertanyaan ke abang. Abang silahkan jawab. Kalau kalau bisa jangan terlalu panjang, tapi yang cukup jelas aja bang. Oke bang. Boleh, boleh. Boleh, Oke. boleh. Bang. Pertanyaan pertama, bagaimana bagaimana Anda sebagai ketua BEM dalam mengontrol di setiap divisi yang ada di BEM? Oke. eh Pertama mungkin kalau pembagian divisi di DEMA F Psikologi UIN Araniri itu kami pembagiannya itu departemen gitu. Nah, jadi pembagian departemennya itu kami membuat bagian-bagian yang ada namanya itu departemen dan ada satu yang namanya biro. Nah, pembagiannya itu ketika divisi tersebut kita sebut dengan biro, mereka itu tidak ada program kerja gitu. Jadi mereka yang ada itu hanya job desk harian gitu. Seperti adanya biro media itu job desk harian seperti megang media, terus juga biro administrasi yang mana mereka melaksanakan tugas-tugas administrasi di internal organisasi dan departemen-departemen yang lainnya yang mana departemen ini mereka akan merencanakan sebuah broker dan eh, harus direalisasikan gitu. Nah, untuk mengkoordinasinya itu kita bagaimana kita selalu memantau ya atau memonitoring ketua departemen atau biro itu sendiri tentang tugas-tugasnya atau proker-prokernya gitu. Jadi tiap hari kita monitoring gitu, kita tanya gimana progres mereka ketika mereka mau mengajukan sebuah program. Mungkin kami selaku badan pengurus harian gitu atau yang seperti ketua, wakil bendahara dan sekretaris umum mendapat laporan dari mereka. Dan selanjutnya, setiap departemen ini kami beri kebebasan untuk mekanisme pelaksanaan prokernya, gitu. Oke bang, makasih bang atas penjelasannya. Teman-teman yang di sini udah pada paham nih apa sama penjelasan abangnya apa masih perlu lagi nih buat dijelasin nih? Udah cukup ya? Paham, Pak. Oke. Oke bang. Kita lanjut pertanyaan kedua ya bang. Boleh, boleh. Oke. Pertanyaan kedua ini ada program apa aja yang telah BEM lakukan untuk meningkatkan literasi politik di kalangan para mahasiswa-mahasiswanya bang. Nah, untuk tugas BEM untuk meningkatkan literasi politik di kalangan mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Sebenarnya untuk dari BEM atau DEMA F yang
yang ku pegang sendiri atau DMAF psikologi itu kami terlalu kurang fokus ya untuk literasi literasi politik begitu. Tapi dibalik daripada hal itu, kami tetap dari BMF atau DMAF psikologi itu tetap ikut andil gitu dalam kajian-kajian konsolidasi untuk suatu pergerakan politik gitu dalam dunia politik itu. Nah, mungkin yang pernah kami lakukan soal literasi politik gitu kepada mahasiswa, kami cuman kayak gimana ya, buat di media, di sosial media organisasi kami tentang bagaimana kewajiban kita sebagai mahasiswa itu memilih ataupun bagaimana kita mahasiswa itu harus kritis memilih pemimpin gitu. Mungkin itu aja sih yang pernah kami ini. Oke, oke. Ya udah, habis ini kita bakalan ada pertanyaan dari teman-teman kita yang lain, Bang. Apakah Abang Boleh, yang boleh. berkenan? Oke Bang, Aman-aman. masuk, izin masuk Bang. Ya. Dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan di BEM atas apa pimpinan dari Abang, mungkin bagaimana BEM tersebut memastikan program kerjanya relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan yang sudah disebutkan seperti tadi literasi politik sama apa tadi mungkin kayak diskusi bareng gitu tentang politik. Mungkin yang BEM lakukan untuk memastikan program tersebut relevan dengan kebutuhan mahasiswa itu bagaimana, Bang? Itu aja sih. Eh, oke. Secara umum untuk memastikan bahwa program-program yang udah DMAF kami jalankan gitu, bahwa program tersebut juga relevan gitu dengan mahasiswa. Sebenarnya kami dari DMAF Psikologi itu sendiri berfokus kepada program-program yang khususnya itu mungkin kesehatan mental atau apapun itu ya gitu. Jadi kami bagaimana secara relevansinya gitu, seperti relevansi atau kebutuhan gitu kepada mahasiswa. Contoh kemarin kami membuat program misalkan kayak konseling sebaya yang mana di sini kita mendapatkan permasalahan gitu yang mana orang belum mau langsung pergi ke psikolog gitu. Dan mereka mungkin belum sadar bahwa mereka butuh tempat cerita atau apapun itu. Jadi kami membuat program yang mana untuk konseling sebaya gitu, di mana tempat kita menceritakan mungkin hanya sekedar bercerita gitu, karena kita belum sampai ke kompetensi yang profesional sebagai psikologi. Jadi makanya ya tempat bercerita dan sebagaimana yang udah bisa menjadi kompetensi kami gitu. Mungkin tidak sampai mendiagnosis itu apa segala macamnya. Nah, itu salah satu mungkin bagaimana kami mencari program yang relevan dengan mahasiswa. Nah, proses untuk mencari relevansi untuk pembuatan program itu pastinya kami melakukan survei atau mengobservasi lebih dalam gitu isu-isu yang ada di lingkungan mahasiswa itu sendiri gitu. Mulai dari teman ke teman atau mungkin untuk ketua departemennya itu masing-masing mereka mendapatkan insight gitu dari kawan-kawan mereka yang lain gitu. Jadi untuk proses bagaimana kami merelevansikan program di DMAF itu ya kurang lebih itu seperti itu. Nah, untuk misalkan kayak politik itu sebenarnya itu telah dilakukan di BEM Universitas atau DEMA Universitas Unaran itu sendiri. Nah, mereka melakukan pastinya seperti survei ataupun observasi gitu kepada mahasiswa. Dilihat dari kebutuhan mahasiswa itu, mahasiswa butuh lah gitu untuk literasi politik itu sendiri karena juga secara tidak langsung kita sebagai mahasiswa pastinya tetap terlibat yang mana politik itu juga mempengaruhi hidup kita. Jadi program-program itu yang telah dilaksanakan oleh Dema atau Dema Win Araniri itu sendiri
mereka mempunyai caranya sendiri gitu untuk mencari relevansi atau kebutuhan mahasiswa tentang literasi politik ini itu apa segala macamnya seperti mereka membuat diskusi terus juga nonton bareng tentang film-film dokumenter begitu. Jadi berarti mungkin dari pihak BEM untuk apa mengukur relevansi dari program tersebut bisa apa melalui kayak observasi dan pengamatan Survei. kepada mahasiswa apa yang dibutuhkan kepada mahasiswanya gitu ya. Ya, Oke, baik, terima kasih, Bang. oke. Izin untuk bertanya yang selanjutnya ya, Bang. Oke, oke. Tadi Lanjut. kan Abang bilang waktu yang untuk BEM Univ itu udah masuk ke politik. Jadi kalau untuk BEM fakultas, apakah Abang setuju kalau organisasi mahasiswa itu harus terlibat dalam isu-isu politik seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, atau kebijakan pendidikan yang lebih inklusif? Itu gimana, Bang? Abang setuju atau gimana? Oke, untuk keterlibatan BEM fakultas gitu ya dalam hal-hal isu-isu politik atau isu nasional yang lebih ini seperti HAM dan ini itu apa segala macamnya, yang pastinya itu terlibat. Bahkan tidak hanya sekedar BMF itu sendiri, bahkan seluruh mahasiswa itu menurut aku pribadi itu emang seharusnya kita terlibat di situ gitu karena tugasnya sebagaimana kita mahasiswa gitu ya kan bahwa kita dididik untuk berpikir kritis dan juga melakukan pengabdian masyarakat dan salah satunya bagaimana kita menyuarakan soal isu-isu itu tadi baik itu isu HAM, baik itu isu kesetaraan gender ini itu apa segala macamnya. Nah, itu juga merupakan kewajiban bagi mahasiswa, terutama bagi organisasi-organisasi mahasiswa yang merupakan wadah yang mana mereka sudah punya legalitas atau apapun itu. Yang pastinya setuju gitu ya untuk keterlibatan dalam isu-isu yang seperti itu. Nah, kalau untuk dalam keterlibatan politik praktis gitu atau politik seperti misalkan pemilu lah ini itu apa segala macam, saya sendiri kurang setuju gitu karena itu menghancurkan bukan menghancurkan maksudnya merusak nilai-nilai mahasiswa yang bebas dari gimana ya kepentingan karena yang kita tahu ketika kita telah terjun ke politik praktis itu sendiri ya kita bergeraknya atas kepentingan-kepentingan gitu bukan atas dasar kita sebagai mahasiswa mungkin itu pendapat saya. Baik, Bang. Terima kasih atas penjelasannya. Hmm, Oke Bang, izin untuk menanyakan yang selanjutnya ya Bang. Kalau misal boleh di boleh. BEM itu kan tugasnya kayak menampung aspirasi mahasiswa ya, kayak menyampaikan ke pihak-pihak terkait, juga Hmm, menjadi penengah dan ya. membantu menyamakan persepsi biar tidak terjadi multitafsir. Nah, kira-kira apa kebijakan yang akan diambil BEM untuk memastikan suara mahasiswa itu tetap terdengar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat fakultas ya berarti ya Bang? Gitu. Oke. Oke. Untuk terkait penampungan atau memastikan bahwa aspirasi mahasiswa itu juga ikut andil dalam pengambilan keputusan di fakultas. Nah, di kami sendiri khususnya, nggak khususnya sih, maksudnya di PT KIN itu sendiri sebenarnya ada beberapa lembaga mahasiswa itu sendiri. Nah, aku sendiri itu megang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau bahasanya itu DEMA dan DEMA F. Dan ada itu sebagai lembaga mahasiswa eksekutif gitu. Nah, di PTKN juga punya yang namanya SEMA atau mungkin di universitas-universitas lain tuh DPM gitu ya. Yang mana SEMA ini senat mahasiswa gitu. Jadi mereka itu merupakan lembaga legislatif mahasiswa. Sebenarnya untuk tugas menampung aspirasi dan memastikan bahwa aspirasi-aspirasi mahasiswa itu juga memiliki impact atau ada outputnya gitu. Itu sebenarnya tanggung jawab dari SEMA itu sendiri. Nah, kami baik dari eksekutif maupun legislatif tidak serta-merta membedakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kami selaku kami yang eksekutif dan mereka yang legislatif gitu. Jadi kami sama-sama bersinergi untuk sama-sama menampung apa gitu, maksudnya aspirasi mahasiswa, mungkin keresahan-keresahan, keluhan-keluhan itu dan sebisa mungkin emang pastinya kami bakalan memfollow up kepada pimpinan-pimpinan dan kami monitoring atau bahasanya ke pimpinan follow up secara berkala gitu tentang apa yang sudah kami sampaikan apa yang sudah kami antarkan aspirasi ke mahasiswa
aspirasi dari mahasiswa ke pimpinan fakultas ataupun universitas gitu. Jadi kami follow up atau kami pantau bagaimana progres dari realisasi aspirasi seluruh mahasiswa. Tuh, ini itu aja. Dan, Oke Bang, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan tekanan sosial. Menurut Abang tuh gimana sih tekanan sosial itu memengaruhi mahasiswa yang ingin terlibat politik, tapi takut dikritik atau dijauhi? oke, nah tekanan sosial terkait bergabungnya mahasiswa ke dalam organisasi gitu ya, ke dalam organisasi mahasiswa. Mungkin salah satunya takut dijauhin, ini itu apa segala macam. Nah, ada beberapa faktor ya menurut aku sendiri atau ada beberapa bentuk tekanan mahasiswa ketika mereka mengikuti organisasi itu sendiri. Tekanan sosialnya. Yang pastinya tekanan sosialnya itu bahwa mahasiswa yang telah atau yang sedang mengikuti organisasi mahasiswa itu sendiri, mereka mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan atau mensimbolisasikan bahwa mereka yang terlibat di organisasi mahasiswa itu mereka menginterpretasikan sebagai seluruh mahasiswa gitu. Karena yang kita tahu kan bahwa nggak semua mahasiswa atau nggak seluruh mahasiswa mengikuti BEM atau DEMA itu sendiri kan. BEM itu sendiri. Jadi tekanan sosial yang mereka dapat itu pastinya bagaimana mereka harus mampu menginterpretasikan diri mereka atau merefleksikan diri mereka sebagai perwakilan gitu ya, perwakilan seluruh mahasiswa yang ada di fakultas ataupun prodi ataupun tingkat universitas itu sendiri. Itu termasuk salah satu bentuk tekanan sosial. Nah, pasti yang juga untuk seperti tekanan sosial seperti mereka takut dijauhi gitu karena eh, pengaruhnya itu pasti sangat berpengaruh gitu ya dalam keorganisasian kita itu sendiri. Seperti yang kita tahu sekarang banyak konten-konten yang mungkin lebih ke penerangan bahwa bagaimana aslinya gitu ya organisasi mahasiswa itu sendiri yang mana ketika kita sudah terlibat di organisasi mahasiswa itu sendiri ya kita dianggap kayak mana ya memiliki suatu tujuan atau kepentingan yang nggak semua orang itu terima gitu. Nah, itu merupakan salah satu tekanan sosial juga ya bagi mahasiswa. Nah, beberapa faktor mungkin yang menyebabkan mahasiswa yang aktif di organisasi itu dijauhi gitu dari teman-temannya atau mempunyai tekanan sosial itu pastinya ketika mereka merasa mempunyai tanggung jawab di organisasi itu sendiri. Jadi mereka tidak sempat gitu ya antara untuk membagi waktu atau berkurangnya kadar ketik membagi waktu dengan teman-temannya gitu karena mereka juga mempunyai tanggung jawab yaitu kuliah dan juga organisasi itu mungkin. Oke, Bang, makasih Bang. Oke, Izin bertanya Bang, siap. Eh, Antum selaku BEM di Universitas Islam, bagaimana menanggapi atau menangani radikalisme dan ekstremisme di kalangan mahasiswa? Sekian. Oke, bagaimana cara kita menangani ya radikalisme atau ekstremisme itu sendiri? Hmm, sebenarnya aku pribadi atau yang pernah kami alamin gitu di BEM belum pernah gitu ya eh, menangani kasus soal ekstremisme atau radikalisme gitu. Cuman mungkin dari apa ya ekstremisme yang agak menarik mungkin ya karena kami juga merupakan
UIN di Aceh gitu, yang mana kita tahu Aceh juga memiliki sejarah yang panjang dulu ya gitu, yang mana mereka juga punya pernah konflik atau apapun itu. Nah, untuk menangani ekstremisme itu sendiri, bagaimana kami itu lebih kepada atau secara keseluruhan gitu ya di Universitas UIN Araniri itu sendiri menanganinya bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai nasional gitu atau nilai-nilai eh, yang bisa mengurangi kadar ekstremisme itu sendiri. Seperti mungkin ada beberapa mahasiswa gitu yang mungkin masih fanatik atau termasuk dengan golongan GAM atau apapun itu. eh, untuk di Aceh sendiri itu merupakan hal yang lumrah gitu ya. Maksudnya bukan lumrah yang gimana-gimana gitu. Karena yang kita tahu udah pergerakannya udah minim, jadi ketika kita tahu bahwa mereka ex ataupun kombatan gitu, bukan kombatan sih, maksudnya keluarga mereka bekas atau apapun itu, ya kita mewajari karena itu hal yang biasa di Aceh juga untuk terkait radikalisme itu sendiri gitu. Nah, untuk bagaimana cara menanganinya, yang pastinya pergerakan-pergerakan radikalisme itu eh, pasti berjalan secara diam-diam atau di bawah tanah gitu ya, sehingga kita tidak mengetahui gitu gimana pergerakan mereka. Jadi kalau dari BEM kami itu sendiri belum pernah menangani atau ada kasus radikalisme ataupun ekstremisme itu sendiri. Jadi eh, belum tahu gimana lah. Cuman yang bisa kita lakukan ya sebelum ada gitu. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Ya, cara kita menanganinya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme gitu sendiri dan juga nilai-nilai budaya terutama budaya Aceh itu sendiri. Mungkin begitu. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Oke. Aku lanjut buat pertanyaan aku. Jadi misalkan BEM Fakultas Psikologi itu ingin menyuarakan isu politik, apakah ada kerjasama dengan BEM Fakultas lain dan bagaimana caranya agar ya dalam menyuarakan isu politik itu ke tingkat universitas gitu, Bang. Eh, Sebenarnya untuk menaikkan ya atau mengusahakan isu-isu politik ke tingkat universitas gitu. Sebenarnya setiap fakultas itu sudah bisa langsung ke universitas gitu ya. Cuman terkait soal kerjasama antar fakultas gitu yang pastinya kita bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang terkait gitu keilmuannya. Seperti misalkan kita hmm, mengenai isu HAM itu sendiri. Nah, mungkin BEM psikologi itu sendiri ya berperan sebagaimana penanganan atau pendampingan isu-isu soal pendampingan korban HAM, terus juga ini itu apa segala macam. Dan yang pastinya untuk hal advokasinya kita menerima kajian atau sama-sama berdiskusi dengan misalkan fakultas syariah atau fakultas hukum gitu. Jadi pastinya bagaimana kita menyelaraskan gitu dan dengan isu dengan bidang-bidang yang ada di bidang-bidang yang ada di beberapa fakultas yang ada di UIN Araniri itu sendiri. Nah, kita mungkin bisa berdiskusi ini itu apa segala macamnya dan selanjutnya kita sampaikan nih hasil diskusi kita atau kajian kita kepada BEM universitas gitu dan yang kemudian dari BEM universitas itu sendiri langsung mengajukan kepada pimpinan atau langsung menaikkan isu tersebut gitu di media secara lokal mungkin ya pertamanya atau secara yang emang bisa dijangkau oleh BEM universitas itu sendiri. Mungkin begitu. Ya Bang, makasih atas jawabannya. Oke. Oke, jadi sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan aja ya karena udah waktunya juga terbatas. Makasih ya Bang untuk Oke, jawaban-jawabannya. Mohon maaf sebelum baik. kata-kata yang kurang berkenan atau gimana. Ya, Amin. Aman, Bang, aman, aman. ya, terima kasih atas waktunya Bang.
Oke, Iman. Oke, ya udah kita akhirin aja kalau gini teman-teman. Sekian dari sesi tanya jawab malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi ya, Bang. Makasih Makasih Bang. Bang. Dan Terima Semangat. kasih. Ya, walaupun waktu libur. Oke, luan ya. Iya, Bang. Makasih, Iya. Bang. Assalamualaikum. Bang. Terus